Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Hukum Pajak D2 Bapak Johannes Joni Kuanja SMH serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya MC Poljanis Maulana dengan NIM D1A 020307 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengganti UTS Hukum Pajak D2. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada berbagai macam. Ada yang PPH, DPN, PBB, biaya materi, belum lagi kalau ada pajak daerah, pajak restribusi motor, dan sebagainya. Tapi, di sini kita akan berbicara tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pemungutan pajak oleh pusat, yang artinya sistem pemungutan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terlebih dahulu, kita akan berbicara mengenai definisi sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan atau terutangnya. Sistem pemungutan pajak sendiri ada 3 jenis. Yang pertama, self-assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang penentuan besaran pajaknya itu dibayarkan sendiri atau dihitung sendiri oleh yang bersangkutan. Artinya, siapa yang punya penghasilan, maka dia sendiri yang harus menghitung, melaporkan, dan menyetorkan. Contohnya ialah PPH orang pribadi atau badan, dan PPN. Di Indonesia sendiri, sebagian besar pajak itu menggunakan self-assessment system. Artinya, dia sendiri yang harus menghitung. Contohnya, PP orang pribadi yang tadi. Misalkan, saya punya usaha dengan omset sekian, maka pajak yang harus saya bayarkan sekian juta. Dengan cara mengalihkan tarif, kurangkan PTKP, dan sebagainya. Ini yang banyak terjadi di Indonesia. Artinya, sistem ini yang dipakai untuk jenis pajak PPH orang pribadi ataupun badan. Yang kedua ialah official assessment system. Official assessment system merupakan kebalikan dari self assessment system, di mana wajib pajak sendiri yang menghitung besar pajaknya, sedangkan official assessment system ada petugas pajak yang menghitung. Khususnya kalau kita untuk pembayaran PBB, kalau di pajak sendiri di DJP sendiri, untuk PBB sekarang hanya khusus yang P3, yaitu perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Untuk yang perkotaan dan pedesaan itu sudah dialihkan oleh Pemda, tapi cara menghitungnya tetap sama. Jadi, PBB menjadi terutang ketika sudah mendapatkan surat tagihan SPPT, yaitu surat pemberitahuan pajak terutang. Setelah mendapatkan SPPT, maka baru kita bayarkan pajaknya. Yang menghitung SPPT tadi atau surat pemberitahuan pajak terutang tadi adalah dari petugas pajak itu sendiri. Jadi, biasanya setelah SPPT tersedia, maka kita dropping. Kemudian silakan wajib pajak bayarkan. Misalkan terlalu besar, maka bisa diajukan banding dan sebagainya. Artinya ada upaya hukum di sana. Yang terakhir ialah withholding assessment system. Withholding assessment system merupakan besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak dan juga bukan aparat, melainkan oleh pemberi kerja atau penghasilan. Pihak yang memberikan penghasilan atau pemberi kerja, contohnya perusahaan, kemudian bendahara instansi dan sebagainya. Artinya, dia yang memberikan penghasilan tersebut. Contohnya adalah PPH pasal 21, 22, 23, PPH Final 4 ayat 2 yang dipotong. Ilustrasinya seperti ini. Contohnya pasal 21. Pasal 21 itu dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Berhubung karyawan ini daripada dia repot harus menghitung sendiri, harus self assessment sendiri, dia harus store sendiri dan sebagainya, maka negara memberikan amanahnya ke perusahaan tadi, ke pemberi kerja tadi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya pasal 21 tadi, jika sudah di atas PTKP, maka silakan potong pajak pasal 21-nya. Kemudian silakan setor dan lapor. Artinya, withholding ini adalah memotong. Yang menghitung adalah dari pemberi kerja, dari si penerima, atau karyawan tinggal menerima bersihnya. Hal penting di withholding ini adalah namanya bukti potong dan ada namanya
bukti pungut. Jadi, bagi pemberi kerja wajib membuat bukti potong atau membuat bukti pungutnya. Setelah itu, bukti potong tadi harus diserahkan ke yang bersangkutan yang menerima penghasilan. Bagaimana jika dua-duanya? Jika tidak, maka dua-duanya akan ada yang dirugikan. Yang satu dia nggak dapat bukti potong karena bisa jadi dianggap belum membayar pajaknya. Sementara bagi pemberi kerja akan dikenakan sanksi karena seharusnya dia harus membuat bukti potong tersebut. Contohnya pasal 21, 22, 23 tadi. Di kesimpulan dari sistem pengurusan pajak yang ada di Indonesia itu, khususnya yang dikelola oleh DJP Pajak, yang dikelola oleh DJP Pajak itu ada 3. Yang pertama ialah Self Assessment System, kemudian Official Assessment System, dan terakhir adalah Withholding Assessment System. Contoh Self Assessment System ialah PP orang pribadi atau badan. Sementara kalau Official Assessment System itu adalah contohnya PBB. Kemudian yang terakhir adalah withholding. Contohnya ialah PPh potong dan pungut. Dan juga ada pada pasal 21, 22 dan 23. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada saran dan pertanyaan silahkan tulis di komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.